Medan Perang Yama 1576. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Transformasi naga pedang kuno. Ledakan jiwa. Tangan raksasa jalur kekuatan. Naga yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan menggunakan hampir semua metodenya untuk melawan Peri Ziwei. Peri Ziwei tertawa, "Fang Yuan, kau sudah kehabisan akal." Dia juga menggunakan banyak jurus pamungkas dari semua jenis. Semuanya sangat hebat dan benar-benar memblokir semua serangan Fang Yuan. Beberapa bahkan membalas jurusnya. Metode Fang Yuan sudah terbongkar sejak lama. Peri Ziwei telah mengumpulkan informasi dan melakukan banyak deduksi. Dia menciptakan banyak metode yang membalasnya. Ini adalah kekuatan luar biasa dari seorang Gu abadi jalur kebijaksanaan. Namun saat ini, jurus pamungkas Fang Yuan masih berguna. Lagi pula, dia juga telah memodifikasi jurusnya untuk menghadapi deduksi Peri Ziwei. Namun dalam hal pencapaian jalur kebijaksanaan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Peri Ziwei. Pada tingkat ini, pada akhirnya, Peri Ziwei akan menyimpulkan semua metodeku dan aku tidak akan bisa melawan lagi. Pikiran-pikiran melintas di benak Fang Yuan, niat bertarung melonjak dalam dirinya tetapi pikirannya masih sedingin es. Peri Ziwei tersenyum sambil menghembuskan sedikit Ki ungu dengan aura yang mengesankan. Ki ungu itu lembut seperti kepalan tangan bayi, tetapi memasuki pikiran binatang buas tahun purba itu begitu mengenainya. Lolong, binatang buas tahun purba itu menggeram kesakitan, ia memegangi kepalanya dengan marah, ia kehilangan kemampuannya untuk bertarung saat berguling-guling di tanah. Varian manusia Gu abadi yang mengendalikan formasi abadi super semuanya tercengang. Kekuatan pertempuran Peri Ziwei sendiri bahkan lebih tinggi dari Chen Yi. Sebelumnya, ia tidak bertarung dengan serius, tetapi sekarang, metodenya yang kuat dan aura yang mengesankan merupakan kejutan besar bagi semua orang. Fang Yuan juga merasa sedikit putus asa. Ia masih memiliki dua binatang buas jiwa purba yang ditangkap dari gurun hantu hijau, tetapi ia tidak ingin menggunakannya sekarang. Binatang buas purba yang terpencil saja seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan Dewa Gu peringkat 8. Itu, kecuali mereka memiliki Gu abadi peringkat 8 di dalam diri mereka. Melawan para ahli Dewa Gu peringkat 8 dari pengadilan surgawi ini, bahkan binatang buas purba yang terpencil dengan Gu abadi liar tidak dapat menghadapinya. Seperti bagaimana Fang Yuan dapat menangkap dua binatang jiwa purba itu sebelumnya, melawan Peri Ziwei, mereka tidak terlalu mengancam. Aku paham ini, untuk melawan Spectral Soul Demon Venerable di masa lalu, pengadilan surgawi telah memperoleh banyak metode jalur jiwa. Inilah sebabnya aku membiarkan binatang jiwa purba itu keluar, jika aku memanggil binatang jiwa purba itu, mereka akan lebih lemah melawannya. Fang Yuan merasakan tekanan meningkat dalam dirinya. Musuh-musuhnya terlalu kuat, mereka benar-benar tangguh. Fang Yuan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh orang terlemah di antara mereka, Feng Jiuge. Peri Ziwei dan yang lainnya semuanya adalah ahli di antara para ahli peringkat 8, siapapun dari mereka dapat menandingi Fang Yuan atau bahkan mengalahkannya. Sejujurnya, tanah yang diberkati Langya sudah sangat kuat, memiliki 3 eksistensi kekuatan pertempuran peringkat 8. Ini sudah di atas standar sebagian besar kekuatan super di 5 wilayah. Di antara 5 wilayah, hanya kekuatan super tingkat atas yang memiliki 1 Gu Immortal peringkat 8. Di perbatasan selatan, mengapa kekuatan super jalur lurus nomor 1 klan Wu dapat mendominasi wilayah begitu lama? Itu karena ada suatu titik waktu di mana mereka memiliki 2 Gu Immortal peringkat 8 secara bersamaan, dan juga setidaknya 1 Gu Immortal peringkat 8 sepanjang generasi untuk mempertahankan benteng. Tentu saja, rumah Gu abadi tidak dapat diabaikan, banyak rumah Gu abadi juga memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Kekuatan Sekte Langya setara dengan kekuatan super atau bahkan lebih dari itu. Tetapi melawan pengadilan surgawi, itu terlalu lemah jika dibandingkan. Naga batu purba ditekan oleh Chen Yi, raksasa surgawi Solor berjuang tetapi masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Feng Jiuge telah berhadapan dengan formasi super abadi yang dimodifikasi Fang Yuan. Pencapaian jalur formasi dari varian manusia Gu abadi di dalamnya tidak dapat menandingi Fang Yuan, sementara lagu perpisahan Feng Jiuge sangat ganas meskipun diimbangi oleh formasi Gu abadi, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Pertarungan Fang Yuan melawan Peri Ziwei juga terkunci dalam kebuntuan tanpa terobosan apapun. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut.
Begitu Raja Sejati Hantu Petir gagal menemukan Gu Kebijaksanaan dan kembali bertarung, kecuali roh tanah Langya memperlihatkan kartu truf baru, Fang Yuan pasti akan kalah. Tanah terberkati Langya berasal dari leluhur rambut panjang, kemungkinan besar tanah itu memiliki kartu truf lainnya. Tapi sekarang, aku tidak bisa bergantung pada kemungkinan ini. Jurus Pembunuh Abadi, Medan Perang Yama. Fang Yuan tiba-tiba terbang dan mendekati peri Ziwei, sebelum menggunakan jurus pembunuh medan perang abadi yang baru dikembangkannya. Karena ledakan jiwa sebelumnya, ada sejumlah besar tanda dao jalur jiwa di medan perang Yama terbuka dengan cepat saat terbentuk dalam sekejap waktu. Namun, bahkan dengan kecepatan ini, Fang Yuan tidak dapat menjebak peri Ziwei. Ahli hebat jalur kebijaksanaan ini menyadari sesuatu yang salah saat Vi mendekatinya, dia segera mundur. Medan perang Yama Fang Yuan tercipta dengan sangat cepat, satu nafas waktu lebih cepat daripada sebagian besar gerakan pembunuh medan perang abadi di dunia ini. Namun, jumlah waktu ini cukup bagi peri Ziwei untuk melarikan diri. Aku gagal, Fang Yuan merasa kecewa, karena tidak dapat menjebak peri Ziwei, dia telah menyia-nyiakan esensi abadinya. Namun, usahaku tidak sia-sia. Fang Yuan menatap Feng Jiuge yang berada di dalam medan perang Yama saat dia melonjak dengan niat membunuh, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Fang Yuan memanfaatkan kesempatan itu, posisi sebelumnya sempurna. Jika peri Ziwei tidak mundur terlebih dahulu, dia akan menjebak mereka berdua. Medan perang Yama adalah metode baru, bahkan jika peri Ziwei ingin mengungkapnya, dia akan membutuhkan waktu. Jika Fang Yuan dapat menjebak Feng Jiuge dan peri Ziwei, di medan perang, hanya akan ada raksasa perak, naga batu purba, Chen Yi, dan formasi super abadi. Sekarang setelah Feng Jiuge terperangkap, formasi super abadi aman, jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan kurungan penjara pohon kuno, naga batu purba juga akan bebas. Chen Yi harus berhadapan dengan raksasa perak dan naga batu, serta formasi super abadi, dia tidak akan mampu mengatasinya. Jika mereka dapat melukai Chen Yi dengan parah selama periode itu, bahkan jika Raja Sejati Hantu Petir kembali, pihak Langya akan dapat memperoleh kembali pijakan mereka. Namun sekarang, Fang Yuan hanya berhasil menjebak Feng Jiuge, itu berarti formasi abadi super dan peri Ziwei bersaing satu sama lain. Namun bahkan jika Raja Sejati Hantu Petir kembali, untuk saat ini, mereka masih akan menemui jalan buntu. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran peringkat 8 dan fondasi yang cukup berarti bahwa mereka tidak dapat jatuh dengan mudah. Dengan demikian, target Fang Yuan sekarang adalah membunuh Feng Jiuge. Dan dia harus melakukannya dengan cepat, semakin cepat semakin baik. Setelah membunuh Feng Jiuge, Fang Yuan akan menghilangkan medan perang Yama dan berurusan dengan 3 peringkat 8 pengadilan surgawi bersama naga batu dan raksasa perak. Pihak Langya akan berada dalam bahaya yang lebih kecil setelah itu. Dengan demikian, Feng Jiuge adalah titik krusial untuk ditembus. Gerakan pembunuh medan perang jalur jiwa. Tampaknya ada jalur pencurian yang tercampur di dalamnya. Peri Ziwei menatap udara di depannya. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, dia mengerutkan kening. Medan perang abadi mengisolasi bagian dalam dari luar. Untungnya, Fang Yuan telah menggunakannya tepat di depannya. Jika tidak, dia tidak dapat menemukan titik masuk ke medan perang Yama yang hanya merupakan titik kecil. Tetapi bahkan jika dia menemukannya, deduksi peri Ziwei mengalami masalah besar. Karena medan perang Yama tidak hanya berisi kedalaman jalur jiwa, tetapi juga berisi penyembunyian hantu. Itu adalah satu dengan jurus pembunuh Kaisar Yama, Gemuruh. Formasi super abadi diaktifkan saat baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang peri Ziwei dan Chen Yi. Sejak pertempuran dimulai, formasi super ini telah ditekan oleh Feng Jiuge dan peri Ziwei atau berada dalam kebuntuan dengan Feng Jiuge, akhirnya bisa menunjukkan kekuatannya sekarang. Chen Yi dengan cepat membela diri, dia cukup khawatir. Roh Tanah Langya melihat kesempatan itu dan menggerakkan raksasa perak, menahan serangan patung Dewa Pohon Raksasa saat menabrak kurungan penjara pohon kuno yang menjebak naga batu. Peri Ziwei dengan cepat memikirkannya, memilih untuk menyerang formasi super abadi sambil menyimpulkan medan perang Yama, mengabaikan situasi Chen Yi. Peri Ziwei memilih metode yang aman. Jika Feng Jiuge bertarung dengan Fang Yuan sekarang, dia mungkin tidak akan membantunya. Jika dia benar-benar berakhir di tempat yang berbahaya, dia mungkin akan membantunya, dia masih akan berhasil tepat waktu. Tapi sekarang, medan perang Yama terisolasi dari luar,
Feng Jiuge dan Fang Yuan bertarung sendirian, ini berbahaya dan kecelakaan mungkin terjadi. Feng Jiuge sama pentingnya bagi pengadilan surgawi, bahkan lebih dari Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir, karena dia adalah pelindung Dao dari Dewa Mimpi Agung yang mulia Feng Jinhuang. Peri Ziwei tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Fang Yuan ingin Feng Jiuge mati sekarang juga. Jurus Pamungkas Abadi, Kaisar Yama. Jurus Pamungkas Abadi, Anak Yama. Jurus Pamungkas Abadi, Ledakan Jiwa. Seketika, Fang Yuan menyerang dengan ganas, berubah menjadi wujud Kaisar Yama saat pasukan Anak Yama menyerang Feng Jiuge dari segala arah. Ledakan jiwa bercampur aduk dan menyebabkan kerusakan hebat pada Feng Jiuge. Hanya dalam waktu singkat, darah sudah mengalir keluar dari mulutnya. Metode yang hebat. Feng Jiuge merasakan ancaman hebat terhadap hidupnya. Dia menggunakan jurus pamungkasnya. Jurus Pamungkas Abadi, Nada Lintasan Yang. Pada saat kritis, dia harus menggunakan jurus pamungkas nada lintasan yang meskipun ada batas waktu. Menggunakan nada lintasan yang, dia menghindar dan menghindar, tetapi di medan pertempuran Yama, metodenya sangat terbatas, itu sama sekali tidak efektif. Anak-anak Yama itu semakin banyak jumlahnya dan bergerak lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar, mereka menyerang tanpa takut mati. Feng Jiuge menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa mengabaikan anak-anak Yama itu. Jurus Pembunuh Abadi, Prajurit Song. Jurus Pembunuh Abadi, Lagu Giok Hijau. Jurus Pembunuh Abadi, Lagu Langit dan Bumi. Jurus Pembunuh Abadi, Lagu Kepatuhan. Jurus Pembunuh Abadi, Lagu Pemisahan. 4 prajurit Song melindungi Feng Jiuge saat dia bergerak di sekitar pasukan anak Yama. Mencoba mendekati Fang Yuan, menangkap raja adalah hal yang penting, ini adalah taktik yang paling mudah dan bijaksana. Fang Yuan dalam bentuk Kaisar Yama terbang di sekitar medan perang Yama dengan sangat mudah dan lincah. Meskipun pencapaian jalur perbudakannya tidak tinggi, dia masih bisa memerintahkan anak-anak Yama untuk menyerang Feng Jiuge dengan lancar. Setelah beberapa saat, Feng Jiuge memiliki ekspresi muram. Prajurit Lagu Giok Hijau sering menghancurkan anak-anak Yama yang berubah menjadi patung giok. Tetapi anak-anak Yama ini semuanya tidak takut dan lebih tangguh untuk dihadapi daripada binatang buas kuno yang sunyi. Lagu Surga dan Bumi memiliki sedikit efek di dalam medan perang Yama, lagu pemisahan dapat memecah formasi abadi, tetapi Gu abadi yang digunakan untuk mempertahankan medan perang ini berada di dalam bukaan abadi kedaulatan Fang Yuan. Ini tidak seperti formasi abadi dan rumah Gu abadi yang memiliki rumah Gu abadi di luar. Lagu pemisahan tidak dapat memengaruhi bagian dalam bukaan abadi kedaulatan Fang Yuan, itu tidak berguna. Lagu penyerahan yang Feng Jiuge percayakan harapannya adalah metode terbaik melawan jalur perbudakan, lagu itu telah menjadi bantuan besar melawan Fang Yuan di masa lalu, tetapi saat ini, lagu ini adalah contoh dari semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Anak-anak Yama hanya terpengaruh dalam gerakan, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh efek perbudakan dari lagu penyerahan. Anak Yama saya menggunakan modifikasi binatang jiwa, pemanggilan binatang jiwa dan metode lain dalam warisan sejati jiwa spektral, itu juga bergantung pada penyembunyian hantu di intinya, bagaimana lagu penyerahan Anda bisa melawannya. Fang Yuan mencibir dalam benaknya. Apakah saya perlu menggunakan lagu angin asimilasi? Feng Jiuge menggertakkan giginya. Kekuatan pertempuran Fang Yuan sangat mengejutkan. Meskipun dia siap secara mental, sekarang setelah dia ditekan oleh Fang Yuan, Feng Jiuge merasakan sensasi ketidakpercayaan. Sudah berapa lama? Belum lama ini, dia, Feng Jiuge, telah mengejar Fang Yuan dari perbatasan selatan ke gurun barat dan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Kecepatan pertumbuhan Fang Yuan terlalu cepat. Kali ini, bahkan jika kita tidak mendapatkan Gu kebijaksanaan, kita harus membunuhnya. Feng Jiuge mendesah dalam hati, dia menghentikan gagasan menggunakan lagu angin asimilasi. Lagu angin asimilasi terlalu berbahaya. Begitu dia menggunakannya dan membuat kesalahan, orang pertama yang akan mati adalah Feng Jiuge. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Feng Jiuge tidak akan menggunakan lagu angin asimilasi. Terutama dalam pertempuran yang intens seperti ini, gangguannya terlalu besar. Dan lagu angin asimilasiku telah terbongkar, bagaimana mungkin orang yang licik seperti Fang Yuan tidak siap menghadapinya? Feng Jiuge sangat waspada terhadap pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Kali ini, kami menyerang dengan kekuatan yang dahsyat,
karena peri Ziwei tidak terjebak dalam jurus pamungkas medan perang ini, kami memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran sekarang. Saya perlu menunggu Nona Ziwei menyimpulkan dan menghancurkan medan perang abadi ini dari luar, itu adalah metode terbaik. Bagaimanapun, medan perang abadi ini mengandung aura jalur jiwa dan jalur pencurian, tetapi tidak ada aura jalur waktu, seharusnya tidak ada masalah dengan laju waktu. Feng Jiuge menghindar saat bertarung, menolak membiarkan anak-anak Yama mengelilinginya. Ia memutuskan untuk menunggu bala bantuan setelah menaruh kepercayaannya pada peri Ziwei. Fang Yuan telah berpikir untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika Feng Jiuge bertarung melawannya secara langsung, ia akan sangat senang karenanya. Tetapi apakah Feng Jiuge bodoh? Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Ia memilih taktik terbaik untuk saat ini. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam karena kecewa. Sayangnya, meskipun saya memiliki metode jalur waktu dan gua abadi jalur waktu peringkat 8 tahun mengalir seperti air, itu tidak dapat menyatu ke dalam medan perang Yama. Medan perang Yama bukanlah jurus pamungkas yang digunakan pada tubuh abadi yang berdaulat, jurus itu memiliki masalah dengan tanda Dao yang saling bertentangan. Fang Yuan selalu menjaga keseimbangan antara jalur pencurian dan jalur jiwa, tetapi konflik itu telah mencapai batasnya, menambahkan jalur waktu di atasnya terlalu sulit. Jurus pamungkas medan perang jalur waktu dapat mengubah laju waktu dibandingkan dengan dunia luar, tetapi medan perang Yama tidak bisa. Faktanya, bahkan jika Fang Yuan mencoba menggunakan jurus pamungkas jalur waktu, jurus apapun yang bukan jalur pencurian atau jalur jiwa akan dilawan oleh tanda Dao dari medan perang abadi. Jurus pamungkas abadi, suara ekstrim 3 kali lipat. Metode Feng Jiuge tidak ada habisnya, anak-anak Yama tidak bisa mendekat. Begitu prajurit lagunya hancur, dia akan segera membuat yang baru. Tetapi masalah terbesar bagi Fang Yuan adalah nada pas yang memungkinkan Feng Jiuge untuk berteleportasi secara instan. Meskipun jurus ini dibatasi di medan perang ini, memiliki jangkauan terbatas dan tidak akan keluar dari medan perang Yama, tangan hantu pencuri hebat Fang Yuan terlalu lambat, setidaknya jika dibandingkan dengan Feng Jiuge. Meskipun lagu yang lewat memiliki batas waktu, Fang Yuan tidak bisa menunggu, dia harus mengakhiri ini dengan cepat, dia harus membunuh Feng Jiuge sesegera mungkin, untuk membantu dalam pertempuran di luar. Jurus pembunuh abadi, wajah yang dikenali. Fang Yuan berubah dari Kaisar Yama menjadi anak Yama saat dia menyelinap ke dalam pasukan. Jantung Feng Jiuge melonjak, teleportasinya menjadi lebih sering. Tetapi Fang Yuan masih dalam kegelapan sementara dia terekspos di tempat terbuka. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menemukan kesempatannya. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Tangan hantu itu benar-benar tersembunyi, melewati keempat prajurit lagu dan langsung membidik Feng Jiuge. Feng Jiuge masih menggunakan suara 3 ekstrim, dia tidak merasakan gerakannya. Tangan hantu pencuri besar memasuki lubang abadi Feng Jiuge dan mencengkeram gua abadi dengan erat sebelum pergi dengan cepat. Oh tidak, perjalanan abadi tetap. Feng Jiuge menatap dengan mata terbuka lebar, dia sangat terkejut oleh serangan itu. Dia dengan cepat berbalik dan mengeluarkan gelombang suara, memaksa tangan hantu pencuri besar untuk memperlihatkan penampilannya di hadapannya. Dia hendak menyerang tangan hantu pencuri besar itu tetapi Fang Yuan sudah bersiap dengan baik, sejumlah besar anak Yama bergegas dan mengorbankan diri mereka, melindungi tangan hantu pencuri besar itu saat memasuki lubang abadi Fang Yuan. Tidak kusangka aku akan mendapatkan kembali perjalanan abadi tetap suatu hari nanti. Fang Yuan mendesah dalam-dalam saat dia melihat gua abadi yang ditangkap oleh tangan hantu pencuri hebat. Oh, itu telah dinaikkan ke peringkat 7. Itu memang yang telah kusimpulkan dari informasi sebelumnya. Fang Yuan diam-diam gembira. Meskipun dia memiliki formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional yang dapat menggantikan penggunaan perjalanan abadi tetap sampai batas tertentu, itu memiliki banyak kekurangan, membutuhkan 4 gua abadi untuk mengeksekusinya. Selain itu, jangkauannya lebih kecil daripada perjalanan abadi tetap, yang dapat pergi kemana saja di dunia. Perjalanan abadi tetap peringkat 7 masih memiliki penampilan yang sama dengan versi peringkat 6-nya. Saat ini, Gu ini sedang berjuang di tangan hantu pencuri hebat, tetapi tidak bergerak, memegang perjalanan abadi tetap saat terbang dengan cepat. Setelah terbang ke gunung penyegel surga di dalam perbatasan selatan mini, tangan hantu pencuri hebat membuka dan melemparkan perjalanan abadi tetap ke dalam formasi abadi. Formasi abadi ini menggunakan 2 gu abadi sebagai intinya, cinta diri dan kasih sayang,
bersama dengan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya, efek utamanya adalah membantu tangan hantu pencuri hebat menyempurnakan Gu abadi yang dicuri dengan cepat. Meskipun Reverse Flow River dapat digunakan di sini, itu sudah menjadi inti dari segel perlindungan aliran balik yang dibutuhkan Fang Yuan dalam pertempuran. Fang Yuan telah berhasil sekali menggunakan Immortal Gu Self-Love and Affection untuk memurnikan Immortal Gu milik orang lain sejak lama. Rencananya awalnya adalah untuk menggabungkan Affection dan Self-Love ke dalam Great Ghost Hand sehingga setelah mencuri Immortal Gu tersebut dapat langsung dimurnikan di tempat. Ini tampaknya tidak perlu tetapi itu tidak benar. Jika dia dapat memurnikannya di tempat, Great Ghost Hand tidak perlu menekan Immortal Gu dan membawanya kembali ke Fang Yuan, ia dapat terus mencuri lebih banyak Immortal Gu secara berurutan. Setelah dimasukkan ke dalam Heaven Ceiling Mountain, Fixed Immortal Travel ditekan dan pemurnian dilakukan secara otomatis, Fang Yuan dapat segera melihat hasilnya. Fang Yuan mengarahkan pandangannya pada Feng Jiuge lagi. Ekspresi Feng Jiuge adalah salah satu kewaspadaan dan kesungguhan, ekspresi tidak percaya tersembunyi jauh di dalam matanya. Fang Yuan benar-benar memiliki metode seperti itu untuk mencuri Immortal Gu milik orang lain. Bahkan mereka yang berada di dalam lubang abadi tidak luput. Apakah dia memperoleh warisan sejati Tifing Heaven lainnya? Metode ini membuat Feng Jiuge merasakan ancaman yang kuat. Serangan gelombang suara yang dia gunakan untuk mengeluarkan tangan hantu pencuri besar diaktifkan lagi, dia tidak ingin membatalkannya. Gerakan ini terlalu mengerikan. Jika Gu abadi yang dicuri sebelumnya adalah Gu abadi inti dari jurus pembunuh suara 3 ekstremku, bukankah aktivasi jurus pembunuhku akan gagal, menyebabkanku menderita serangan balik dan menerima cedera parah? Feng Jiuge merasa sedikit lega dan juga ketakutan yang tersisa. Fang Yuan merasa kasihan, tetapi tangan hantu pencuri hebat tidak dapat memilih targetnya. Jika dia benar-benar mencuri Gu abadi yang penting lagi seperti ketika dia melawan Meng Tu, jurus pembunuh Feng Jiuge akan gagal dan pertempuran akan berbalik, dia bahkan dapat dibunuh dengan cepat. Meskipun Fang Yuan berhasil, Feng Jiuge benar-benar waspada sekarang. Dia menggunakan nada pas yang untuk berteleportasi tanpa henti, menolak untuk tetap di satu tempat. Pada saat yang sama, dia menggunakan jurus pembunuh gelombang suaranya tanpa memperhatikan konsumsi esensi abadi. Sedangkan untuk suara 3 ekstrim, Feng Jiuge berhenti menggunakannya, dia tidak berani, fokusnya adalah melarikan diri dari kejaran anak-anak Yama. Setelah Fang Yuan terbongkar, dia menggunakan wajah yang dikenalnya lagi untuk menyamar sebagai anak Yama untuk mendekati Feng Jiuge secara halus. Ini merupakan tekanan mental yang sangat besar bagi Feng Jiuge. Namun, Fang Yuan juga tidak dalam kondisi yang baik. Feng Jiuge terlalu licin, ia terus bergerak di tempat itu, menggunakan gerakan gelombang suaranya dan mencegah Fang Yuan mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Sepertinya aku perlu berusaha keras untuk menyembunyikan tangan hantu pencuri hebat. Feng Jiuge benar-benar memiliki cara untuk memaksa tangan hantu pencuri hebat itu muncul, ini di luar dugaan Fang Yuan, ia langsung memikirkan tangan tak berbentuk. Metode tanda tangan, Tifing Heaven Demon Venerable dapat berubah antara hantu dan benda padat, jika digunakan sebagai pengganti tangan hantu pencuri hebat, ia tidak akan takut dengan gelombang suara. Tangan tak berbentuk juga sangat cepat, begitu digunakan, musuh-musuh Tifing Heaven Demon Venerable hanya bisa menyaksikan Gu abadi mereka semua dicuri satu persatu. Mereka akan memuntahkan darah karena marah dan tidak berdaya. Namun, tangan hantu pencuri hebat Fang Yuan hanya memiliki sedikit jejak kejayaan tangan tak berbentuk. Meski begitu, hal itu membuat Feng Jiuge yang hebat menjadi gugup dan melarikan diri dengan cemas sambil merasa takut. Fang Yuan memaksa Feng Jiuge untuk berpindah tempat, tetapi dia tidak merasa sombong karena berhasil. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki harapan untuk menang jika dia membunuh Feng Jiuge dengan cepat sekarang dan kembali untuk membantu tanah yang diberkati Langya. Namun dalam pertempuran berikutnya, Feng Jiuge tidak meninggalkan kekurangan apapun bagi Fang Yuan, dia juga seorang kultivator jalur iblis yang mengejutkan seluruh benua tengah, menantang 10 sekte sekaligus, dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Seiring berjalannya waktu, batas waktu lagu yang pas akhirnya tiba. Kesempatan. Fang Yuan cemas sekaligus gembira. Ia cemas karena begitu banyak waktu telah terbuang sia-sia dan Feng Jiuge masih hidup, tetapi ia gembira karena cacatnya akhirnya muncul. Hati Feng Jiuge hancur. Di masa lalu, serangannya yang ganas akan membuat musuhnya tak berdaya. Setelah menjadi orang terkenal, ia tidak pernah dihadapkan pada situasi di mana seorang dewa Gu peringkat 7 mengejar nyawanya.
Sekarang, ia telah mengalaminya dari Fang Yuan, ia akhirnya menyadari kelemahannya sendiri, yaitu aspek gerakan. Dengan nada yang pas yang tidak dapat digunakan, kecepatan Feng Jiuge turun drastis, ia segera dikelilingi oleh anak-anak Yama dan tidak bisa lagi menghindar dengan mudah. Feng Jiuge terpaksa membela diri di satu lokasi. Gerakan pembunuhnya memiliki kekuatan besar saat ia menyerang anak-anak Yama yang mengelilinginya dari segala arah. Fang Yuan bersembunyi di antara mereka dengan sempurna, tangan hantu pencuri hebat siap menyerang saat pertahanan Feng Jiuge menunjukkan cacat. Tetapi pada saat ini, seluruh medan perang Yama mulai bergetar saat mengeluarkan suara keras. Oh tidak, ekspresi Fang Yuan berubah. Nona Ziwei pasti berhasil. Feng Jiuge sangat senang. Seluruh medan perang Yama mulai berguncang dengan intensitas yang lebih besar, tindakan peri Ziwei sangat efektif setelah waktu yang singkat ini. Waktu yang berlalu begitu singkat, peri Ziwei benar-benar berhasil menyimpulkan cara kerja medan perang Yamaku, dia sangat cepat. Tidak, pada tingkat ini, medan perang Yama tidak akan bertahan selama 30 napas waktu, aku harus meraih kemenangan sekarang. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam. Aku menyimpan ini untuk peri Ziwei dan yang lainnya, tetapi aku akan menggunakannya padamu terlebih dahulu. Tidak ada waktu, jika medan perang Yama hancur, Fang Yuan akan kehilangan kesempatan untuk membunuh bahkan Feng Jiuge, dia memutuskan untuk menggunakan kartu truf ini. Jurus pembunuh abadi, ledakan jiwa. Itu masih metode ledakan jiwa, tetapi Fang Yuan tidak meledakkan anak Yama biasa, itu adalah anak Yama yang tak terlupakan. Fang Yuan awalnya memiliki dua binatang jiwa yang tak terlupakan, selama periode kultivasi ini, dia mengubah dua binatang jiwa yang tak terlupakan menjadi anak Yama juga. Kedua anak Yama ini luar biasa, Fang Yuan akhirnya menggunakan mereka setelah menyembunyikan mereka begitu lama. Ledakan jiwa anak Yama kuno adalah jurus pembunuh peringkat 7 puncak, sedangkan ledakan jiwa anak Yama kuno adalah peringkat 8. Meskipun Fang Yuan tidak berhasil menyimpulkan segel Luopo, dia masih memiliki metode serangan peringkat 8 tersembunyi lainnya. Ledakan jiwa Yama kuno, Feng Jiuge langsung terkena. Percikan. Di suatu daerah di benua tengah, Feng Jin Huang menjadi linglung, cangkir di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Duke Long menatapnya dengan pandangan bertanya. Feng Jin Huang memegang dadanya dengan ekspresi tidak yakin, beberapa saat yang lalu, dia merasakan sensasi yang kuat di hatinya, dia tidak mati. Apa gua abadi ini? Fang Yuan menatap dengan mata sedikit melebar saat Feng Jiuge melayang di udara. 7 lubang Feng Jiuge berdarah hebat, tetapi baju besi tipis yang tipis mengelilingi tubuhnya, baju besi ini menyelamatkan hidupnya, memungkinkannya untuk selamat dari ledakan jiwa Yama yang tak terlupakan. Gua abadi peringkat 8, baju besi takdir. Feng Jiuge batuk darah saat dia berkata. Ekspresi Fang Yuan sangat gelap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat baju besi takdir gua abadi, meskipun Feng Jiuge menggunakannya di sungai waktu sebelumnya. Fang Yuan telah mengirim Feng Jiuge ke sungai waktu saat itu, dia tidak menyaksikan ini secara langsung. Dengan demikian, Fang Yuan tidak mengetahui keberadaan baju besi takdir gua abadi. Dan tepatnya, dia salah perhitungan. Fondasi pengadilan surgawi, Fang Yuan tersenyum tak berdaya, tetapi pada saat berikutnya, tekadnya melonjak saat dia menatap Feng Jiuge dengan tatapan mengancam, baju besi takdir gua abadi ini dapat melindungimu sekali. Tetapi dapatkah itu menyelamatkanmu lagi? Fang Yuan masih memiliki anak Yama abadi lainnya. Feng Jiuge pucat pasi seperti kertas, dia menderita luka parah tetapi dia memuntahkan darah, batuk, kamu bisa mencoba. Aku tidak takut untuk memberitahumu, efek gua abadi baju zirah takdir adalah pertahanan, kekuatannya bervariasi tetapi hanya mengikuti hasil yang ditentukan oleh takdir. Jika aku tidak ditakdirkan untuk mati sekarang, gua abadi baju zirah takdir dapat melindungiku dari gerakan mematikan apapun di dunia ini. Jika aku ditakdirkan untuk mati sekarang, maka perlindungan baju zirah takdir akan selemah kertas. Takdir, Fang Yuan mengerutkan kening erat, mengucapkan nama salah satu gua abadi. Kamu benar, ini ada hubungannya dengan gua abadi nasib. Feng Jiuge mengangguk sambil mendesah. Jika gua abadi nasib dihancurkan, takdir tidak akan lagi membatasi semua makhluk hidup. Kekuatan baju zirah takdir akan sangat berkurang, dibatasi oleh peringkatnya, gua abadi peringkat 8 hanya akan mampu melepaskan kekuatan pertahanan peringkat 8. Tetapi sekarang, takdir terluka dan belum sepenuhnya hancur, takdir masih mengikat orang-orang di dunia ini,
ini memungkinkan Gu Abadi Baju Zirah Takdir untuk melepaskan pertahanan di luar peringkat 8. Segel pelindung aliran balikku sudah terbuat dari cangkang kura-kura, tetapi Gu Abadi Pelindung Takdir ini bahkan lebih kokoh. Fang Yuan terguncang, tetapi serangannya menjadi lebih ganas. Feng Jiuge menggunakan pelindung takdir dengan sekuat tenaga, pengeluaran esensi abadinya sangat besar tetapi dia bisa bertahan untuk beberapa waktu. Kali ini ketika menyerang tanah terberkati Langya, Peri Ziwei telah memberinya bantuan dalam bentuk penyimpanan esensi abadi. Gemuruh. Pada saat ini, terjadi ledakan hebat saat galaksi ungu muncul di medan perang Yama. Galaksi itu meluas dan memperlihatkan penampakan tanah terberkati Langya di luar. Kenapa dia begitu cepat? Kecepatan Peri Ziwei dalam menyimpulkan medan perang Yama jauh lebih cepat dari perkiraan Fang Yuan. Fang Yuan mengerang saat hidung dan mulutnya berdarah. Medan perang Yama runtuh, dia harus menghadapi serangan balik dari gerakan mematikan ini. Peri Ziwei tidak memberikan baju besi takdir Gu Abadi kepada Feng Jiuge hanya untuk melindunginya. Begitu diaktifkan, pengadilan surgawi akan merasakannya. Saat itu di Sungai Waktu, Tuan Huangxi telah menggunakan baju besi takdir untuk menemukan Feng Jiuge dan menyelamatkan hidupnya. Sekarang, Peri Ziwei sudah hampir menerobos medan perang Yama dan mengungkapnya. Baju besi takdir bertindak sebagai penerima bagi Peri Ziwei untuk meningkatkan deduksinya terhadap medan perang Yama. Dia dapat membuka jalur dengan waktu yang lebih singkat. Dalam sejarah, deduksi jalur kebijaksanaan merupakan yang tersulit pada langkah awal. Semua dewa Gu jalur kebijaksanaan di dunia mencoba menyimpulkan masalah pada Fang Yuan, tetapi dia menggunakan metode perlindungan jalur kebijaksanaan. Selama mereka masih utuh, mereka tidak dapat menemukannya. Di antara 3 ahli Gu immortal jalur kebijaksanaan Laut Timur, Huan juga tidak berdaya dan bahkan dideduksi terbalik oleh Fang Yuan. Ketika dia baru saja mulai menyimpulkannya, medan perang Yama sudah lengkap dan tidak ada celah, tetapi sekarang setelah dia merobeknya, bagian tersulit sudah berakhir, kesulitannya telah berkurang drastis. Robek, robek, suara itu tak berujung saat aliran galaksi ungu merobek langit, menciptakan robekan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang Yama. Ledakan, dengan ledakan hebat, medan perang Yama hancur total. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah saat sejumlah besar Gu Fana mati di lubang abadinya. Gu abadi yang digunakan juga terluka sampai batas tertentu. Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya saat dalam bentuk Kaisar Yama. Hati-hati, dia punya cara untuk mencuri Gu abadi dari lubang abadi. Feng Jiuge melarikan diri dan berhasil terbang kembali ke Peri Ziwei. Saat dia keluar, dia memberikan informasi ini kepada semua rekan satu timnya. Itu kamu. Chen Yi adalah yang pertama berbicara, dia berteriak dengan marah dengan mata terbuka lebar. Dia menyadari bahwa Fang Yuan adalah orang yang melawannya di Gurun Hantu Hijau, orang yang mencuri token binatang jiwa King Chou tepat di depannya. Hati Fang Yuan hancur berkeping-keping. Dia tidak berhasil membunuh Feng Jiuge, perisai takdir Gu abadi menghancurkan harapannya. Dan yang lebih buruk lagi, informasi rahasia Kaisar Yama dan pencuri hantu tangan besar terungkap. Musuh mengetahui tentang mereka. Ini adalah sesuatu yang selama ini berusaha dihindari Fang Yuan. Sejak awal pertempuran, dia telah menyembunyikan kartu truf ini, berharap dapat menggunakannya dalam pertempuran ini untuk membunuh musuh yang kuat, menggunakan medan perang Yama untuk menyembunyikan jejak dan merahasiakannya, tetapi keinginannya tidak terpenuhi. Fang Yuan tidak berhasil membunuh siapapun sementara kartu trufnya terbongkar. Fang Yuan, kau benar-benar sumber kekacauan. Liu Guanyi adalah kau, Xuan Bu Jin juga kau. Mata Peri Ziwei berkedip dengan cahaya ungu, dia langsung mengerti rencana Fang Yuan. Jadi begitu, kau ingin mengendalikan Gurun Hantu Hijau untuk mengumpulkan inti jiwa dan menggunakan Gunung Danghun dan Lembah Luopo untuk berkultivasi. Sayang sekali Gunung Danghun telah hancur. Tidak, ada yang teratur dengan baik, kau punya cara untuk memulihkan Gunung Danghun. Fang Yuan tidak berbicara. Peri Ziwei ini memang ahli jalur kebijaksanaan yang hebat, dia mengungkap begitu banyak rahasia Fang Yuan dalam sekejap. Peri Ziwei juga merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak kusangka Fang Yuan memiliki metode seperti itu untuk mencuri Gu abadi milik orang lain secara langsung. Untungnya, tangan hantu pencuri hebat jauh lebih lemah daripada tangan tak berbentuk, ia tidak dapat memilih Gu abadi mana yang akan dicuri. Jika ia mencuri Gu abadi yang penting, aktivasi jurus pamungkas Feng Jiuge akan gagal, ia akan menghadapi serangan balik dan harus menggunakan baju zirah takdir terlebih dahulu.
Akan menjadi masalah apakah ia dapat bertahan sampai aku menyimpulkan dan menghancurkan jurus pamungkas medan perang abadi ini. Tangan hantu pencuri hebat dapat mencuri gua abadi peringkat 8, untungnya ia tidak berhasil mengambil baju sirah takdir, jika tidak, bagaimana Feng Jiuge bisa bertahan. Feng Jiuge memang seorang pelindung Dao, ia memiliki keberuntungan yang kuat dan tidak ditekan oleh keberuntungan Fang Yuan. Namun, Peri Ziwei menatap Fang Yuan dengan tatapan menakutkan. Iblis ini berhasil mencuri perjalanan abadi tetap, itu berarti keberuntungannya sangat kuat, meskipun ia gagal membunuh Feng Jiuge. Gua abadi takdir dirusak oleh Red Lotus Demon Venerable, meskipun tidak hancur, ia sangat melemah. Setelah itu, Giant Sun Immortal Venerable bangkit dan menciptakan jalur keberuntungan. Selama takdir tidak pulih, jalur keberuntungan akan terus sekuat ini. Tingkat pencapaian jalur keberuntungan Fang Yuan tidaklah tinggi, dia tidak memiliki jurus pembunuh ofensif yang kuat di jalur keberuntungan, tetapi jalur keberuntungan selalu membantunya secara halus, seperti keberuntungan yang membakar jiwa. Ledakan bergema saat kedua belah pihak bertarung lagi, berakhir dalam pertempuran yang kacau. Feng Jiuge telah kehilangan banyak kekuatan pertempurannya saat dia berada di bawah perlindungan Peri Ziwei. Fang Yuan juga tidak punya pilihan melawan kurungan penjara pohon kuno Chen Yi. Dia hanya bisa bergabung dengan formasi super abadi dan raksasa surgawi Solor untuk menghadapi Chen Yi dan Peri Ziwei. Peri Ziwei sekarang menunjukkan kekuatan seorang ahli peringkat 8, jurus pembunuhnya digunakan dengan eksekusi yang hebat, jauh di atas Chen Yi. Chen Yi memiliki warisan sejati Genesis Lotus, sementara Peri Ziwei mengolah warisan sejati Star Constellation, bukan karena warisan sejati Genesis Lotus lebih rendah daripada warisan sejati Star Constellation, tetapi karena gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan pada dasarnya lebih rumit dan menghabiskan lebih banyak energi mental. Fang Yuan masih memiliki satu anak Yama abadi, Kaisar Yama dan tangan hantu pencuri hebat sudah terekspos, Peri Ziwei dan yang lainnya dapat melawannya. Mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka ditutupi oleh gerakan pembunuh abadi yang meledak terus-menerus. Jika tangan hantu pencuri hebat mendekati mereka, ledakan itu akan memaksa mereka keluar, tidak ada kesempatan untuk mencuri. Sebenarnya, metode investigasi Chen Yi dan Peri Ziwei sangat patut dicontoh, tetapi Fang Yuan berhenti menggunakan tangan hantu pencuri hebat seringkali setelah takut itu akan ketahuan. Semakin banyak dia menggunakannya, semakin banyak kekurangan yang akan dia ungkapkan. Terutama terhadap Peri Ziwei, semakin banyak informasi yang dia bocorkan, semakin banyak yang bisa dia simpulkan. Bam! Dengan suara gemuruh, Thunder Ghost True Monarch muncul dalam sekejap. Dia telah kembali saat Thunder Ghost True Monarch kembali ke medan perang, ekspresi kedua belah pihak berubah. Para dewa abadi pengadilan surgawi sangat senang sementara pihak Fang Yuan berubah muram. Kedua belah pihak berimbang, saat ini, pengadilan surgawi memperoleh kekuatan pertempuran peringkat 8 baru yang merupakan ahli tingkat pertama. Ini akan menyebabkan perubahan besar dalam hasil pertempuran. Namun laporan Thunder Ghost True Monarch membuat tatapan Peri Ziwei menjadi gelap. Apa, kamu tidak menemukan Gu kebijaksanaan? Gu kebijaksanaan disempurnakan oleh Star Constellation Immortal Venerable dan proses penyempurnaan dicatat dalam warisan sejati Star Constellation, yang memungkinkan Peri Ziwei mengetahui banyak hal tentangnya. Namun, Peri Ziwei tidak tahu bahwa Gu kebijaksanaan memiliki sifat mengikuti lingkungan jalur informasi. Gu kebijaksanaan itu liar. Apakah mereka menyempurnakannya? Atau apakah mereka menghancurkannya? Atau apakah mereka memiliki metode untuk melawan cahaya kebijaksanaan dan merelokasi Gu kebijaksanaan? Pikiran bergemuruh di benak Peri Ziwei, dia berpikir dengan kecepatan kilat. Dia berdiri dan menatap raksasa surgawi Solor, menatap Fang Yuan sambil berteriak, serahkan Gu kebijaksanaan, aku akan membiarkanmu menyerah. Invasi pengadilan surgawi saat ini terutama untuk Gu kebijaksanaan peringkat 9, Fang Yuan hanya sekunder. Gu abadi itu unik dan sulit disempurnakan. Gu abadi peringkat 9 berada di puncak piramida, di 5 wilayah saat ini, di seluruh dunia ini, kemungkinan ada kurang dari 10 Gu peringkat 9. Gu kebijaksanaan peringkat 9 terlalu penting untuk pertumbuhan kekuatan pengadilan surgawi, itu adalah yang kedua setelah Gu takdir. Mengabaikan hal lain, hanya Peri Ziwei saja, dengan hanya pencapaian jalur kebijaksanaannya dan papan catur konstelasi bintang, dia sudah menjadi salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan terkuat di dunia. Jika dia bisa mendapatkan Gu kebijaksanaan tingkat 9,
dan menggunakan papan catur konstelasi bintang untuk menyempurnakannya, dia akan menjadi ahli jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia. Dia akan memahami semua kedalaman jalur kebijaksanaan di alam semesta ini. Dia akan berdiri di puncak. Orang terkuat kedua akan berada bermil-mil jauhnya darinya. Dia akan memiliki kemampuan deduksi yang tak terpikirkan. Bahkan jika Fang Yuan memiliki Kaisar Yama, atau bahkan metode jalur kebijaksanaan tingkat 8, dia tidak akan dapat memblokir deduksi peri Ziwei. Hanya metode tingkat 9 yang bisa berhasil. Tetapi berapa banyak metode jalur kebijaksanaan tingkat 9 yang ada? Setidaknya dalam warisan sejati Fang Yuan dari Langya dan Spectral Soul, tidak ada catatan seperti itu. Menyerah. Gu Immortals pria berbulu itu bergetar. Roh tanah Langya berteriak dengan marah, menyerahlah pantatku. Tanah yang diberkati Langya hanya akan memiliki pria berbulu yang mati dalam pertempuran, kita tidak akan menjadi budak yang berlutut. Fang Yuan cukup penasaran, aku adalah iblis dunia lain yang lengkap, untuk mendapatkan kebijaksanaan Gu, apakah pengadilan surgawimu akan mengampuniku? Peri Ziwei tersenyum dengan arogan, jadi bagaimana jika kamu adalah iblis dunia lain yang lengkap? Para pendahulu pengadilan surgawi kita telah mengetahui tentang iblis dunia lain sejak lama, kita telah merekrut mereka sebelumnya, itu hanya tidak tertulis dalam sejarah. Lihatlah sekarang, Zhao Lianyun adalah contoh terbaik. Fang Yuan, pengadilan surgawi jauh lebih murah hati dan menerima daripada yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu adalah iblis dunia lain yang memiliki warisan sejati Spring Autumn Cicada dan Spectral Soul, selama kamu membuka lembaran baru dan menyumbangkan bukaan abadi kedaulatanmu ke pengadilan surgawi, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Dan menurut aturan pengadilan surgawi, kami akan memperlakukanmu sama seperti orang lain. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia masih tersenyum dingin, tetapi Chen Yi memiliki ekspresi yang rumit, ada kecurigaan dan kecemburuan di matanya. Chen Yi percaya apa yang dikatakan peri Ziwei, karena aturan pengadilan surgawi seperti itu, terlepas dari siapa Anda di masa lalu, setelah bergabung dengan pengadilan surgawi sebagai anggota jalan yang benar, setelah menyerahkan aperture abadi Anda akan menjadi anggota pengadilan surgawi, tidak akan ada perlakuan yang berbeda. Tetapi sangat sulit untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Saya, Chen Yi, telah bekerja keras sepanjang hidup saya hanya berhasil bergabung dengan pengadilan surgawi karena kekuatan pertempuran saya dan fakta bahwa saya memiliki warisan sejati Genesis Lotus. Sudah berapa tahun Fang Yuan ini berkultivasi? Dia membunuh orang dan menyebabkan malapetaka di mana-mana, tetapi jika dia berbalik sekarang dan menjadi orang yang benar, dia akan bergabung dengan pengadilan surgawi. Seketika, Chen Yi merasakan ketidakadilan yang kuat, dia bahkan merasakan sedikit keluhan di hatinya. Tetapi ekspresi Raja Sejati Hantu Petir tidak berubah, karena pengadilan surgawi pernah mencoba merekrut orang lain, orang ini membantai orang-orang di dunia, dia adalah masalah yang jauh lebih besar daripada Fang Yuan saat ini. Dia adalah Yang Mulia Setan Jiwa Spektral. Sebelum Yang Mulia Setan Jiwa Spektral mencapai peringkat 9, pengadilan surgawi telah mencoba merekrutnya beberapa kali. Setelah menjadi peringkat 9, mereka juga mencoba merekrutnya sekali. Pengadilan surgawi adalah pengadilan surgawi umat manusia. Fang Yuan, kamu sangat berbakat, kamu berhasil berkeliaran dengan bebas sebagai peringkat 7 dan menghindari pengejaran pengadilan surgawi begitu lama, itu menunjukkan kualifikasimu untuk bergabung dengan kami. Aku bersumpah demi hidupku, setelah bergabung dengan pengadilan surgawi, kamu tidak hanya akan menyelamatkan hidupmu, kamu juga akan dapat berkultivasi dan terus menjadi dewa abadi yang bebas. Kata Raja Sejati Hantu Petir. Fang Yuan, seketika, dewa abadi manusia berbulu itu menatap Fang Yuan dengan khawatir. Bahkan rambut ke-6 pun melakukan hal yang sama. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, untuk mendapatkan Gu kebijaksanaan, kalian rela melepaskanku dan merekrutku, itu menunjukkan betapa pentingnya Gu kebijaksanaan tingkat 9 bagi kalian semua. Lalu bagaimana dengan ini, jika kalian tidak melepaskan kami hari ini, aku akan menghancurkan Gu kebijaksanaan di hadapan kalian, usaha kalian akan berakhir dengan kegagalan. Tidak bisa diperbaiki. Bagaimana mungkin jalan kebenaran agung terancam oleh orang-orang seperti kalian? Karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Thunder Ghost True Monarch menyerang Fang Yuan dengan amarah yang dalam. Ledakan. Fang Yuan bertarung melawan Thunder Ghost True Monarch di tanah yang nyaris datar, guntur bergemuruh, arus udara bergolak. Oh,
Itu berarti Gu kebijaksanaan ada padamu sekarang. Mata Peri Ziwei berkedip dengan cemerlang, dia mulai bertindak juga. Peri Ziwei ditekan oleh Thunder Ghost True Monarch dan kerjasama Peri Ziwei. Dia hanya bisa menggunakan segel perlindungan aliran balik untuk membela diri, dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia menyampaikan kepada roh daratan Langya, penatua tertinggi pertama, ini darurat. Jika kau masih punya cara, gunakan sekarang, kalau tidak, tidak akan ada waktu untuk menyesal. Roh daratan Langya berteriak, lupakan saja, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari tanah terberkati Langya. Saat dia mengatakan itu, seluruh permukaan laut tanah terberkati Langya mulai menggelembung, seolah-olah lautan itu mendidih. Tanda dao jalur penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya tanda dao, baik itu Dewa Gu atau manusia biasa, mereka bisa melihatnya dengan mata telanjang. Aura jurus pembunuh abadi meledak seperti tornado besar, mengamuk di seluruh tanah terberkati Langya, tidak ada Dewa Gu pengadilan surgawi yang selamat, mereka semua terkena jurus itu. Apa ini? Chen Yi dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi, semua metode pertahanan mereka terpancar dengan cahaya yang cemerlang, dipaksa untuk menahan jurus itu. Jurus pembunuh misterius itu sangat kuat, bahkan Fang Yuan pun terkena jurus itu, ada riak yang tak terhitung jumlahnya pada segel perlindungan aliran baliknya. Cepat, masuklah. Roh tanah Langya mentransmisikan, menggerakkan raksasa perak itu ke arah Fang Yuan. Fang Yuan berhasil menyatu ke dalam formasi solor raksasa surgawi. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki formasi pertempuran kuno ini. Gerakan apa ini? Kilatan kegembiraan muncul di wajah Fang Yuan. Gerakan roh tanah Langya sangat kuat, keempat dewa pengadilan surgawi semuanya dipaksa untuk membela diri, mereka tidak dapat menyerang. Roh daratan Langya tersenyum pahit, ini adalah hasil pertempuran yang diperoleh tubuh utamaku saat dia membunuh seorang ahli hebat jalur air dalam hidupnya. Dengan menggunakannya, dia memahami jurus pembunuh jalur penyempurnaan terkuat, Omnipresent Forceas. Jurus ini menghabiskan sejumlah besar air laut, kecuali kita sedang menyempurnakan Gu abadi tingkat 8, kita tidak akan menggunakannya. Melawan musuh sekarang, jurus ini hanya bisa bertahan selama puluhan napas. Fang Yuan mengamati dengan saksama, permukaan laut tanah terberkati Langya benar-benar menurun, sejumlah besar air dikeluarkan untuk mempertahankan jurus pembunuh 4 lautan omnipresen ini. Fang Yuan menyadari, jadi medan tanah terberkati Langya ini dirancang dengan saksama. 3 benua mengapung di lautan luas, tetapi air lautnya sama sekali tidak sederhana, itu sebenarnya adalah fondasi jalur penyempurnaan tanah terberkati, itu benar-benar berharga. Fang Yuan menatap Dewa Abadi Pengadilan Surgawi sambil mendesah, sayang sekali jurus ini tidak bisa membedakan kawan dan lawan, kalau tidak, jika kita bisa menyerang sekarang, kita bisa menang. Sebenarnya, 4 lautan yang ada di mana-mana dapat ditampung dalam suatu area, tetapi tempat itu perlu memiliki formasi abadi yang sesuai untuk menarik keluar kekuatan jurus pembunuh dan memurnikan Gu. Dan formasi abadi jalur pemurnian ini tidak lain adalah formasi jalur pemurnian rambut panjang yang digunakan untuk memurnikan diri segudang bagi Fang Yuan. Pengadilan surgawi tentu saja tidak akan terpikat ke dalam perangkap yang begitu jelas, dan dalam situasi ini, roh tanah Langya tidak punya pilihan selain menggunakan jurus ini sepenuhnya di seluruh tanah terberkati Langya, di langit, daratan, dan lautan. Namun dengan cara ini, formasi abadi Super Fang Yuan juga akan diserang oleh 4 lautan yang ada di mana-mana. Untungnya, roh tanah Langya siap menghadapinya dan pergi ke arah raksasa perak, membongkar saat Gu abadi dikumpulkan kembali, varian manusia Gu abadi dari 3 ras juga memasuki raksasa perak. Apa yang kita lakukan sekarang? Fang Yuan menatap roh tanah Langya saat dia bertanya. Dia merasa bahwa tanah terberkati Langya masih memiliki beberapa kartu truf yang tersisa. Dan pertempuran ini akan diputuskan oleh kartu truf itu.